Dosa adalah satu kesalahan yang luar biasa, hukumannya adalah maut. Tapi saudara, saat kita masuk ke dalam dosa dan kita sudah melakukan dosa, kita merasa kita nggak layak. Dan saudara nggak mau kembali, saudara pikir saudara tidak akan pernah layak untuk kembali ke hadapan Tuhan. Pertanyaan saya, apakah akan ada kesempatan yang muncul di mana saudara bisa kembali atau naik atau diangkat dari kumpulan dosa itu? Nggak ada, saudara. Kenapa? Karena saudara akan masuk ke dalam kubangan dosa, saudara akan makin jatuh, saudara pikir saya nggak layak, saya nggak bisa lagi, Tuhan nggak akan angkat saya, Tuhan nggak akan mau lagi bersama dengan saya. Udahlah saya dosa aja, saya pendosa, saudara. Habis itu makanya orang kalau udah ngelakuin satu dosa biasanya berkerutan, ya. Gitu. Kalau orang tua dulu bilang kalau udah mulai ngerokok nanti masuk ke ganja, gitu. Nanti masuk ke sini, nanti masuk ke sana, gitu. Tiba-tiba sampai dosa-dosa lain gitu. Kita anak-anak pikirnya nggak mungkin. No, but it's true. Kenapa? Karena itu psikologinya. Bahkan gereja pun kerap kali mengajarkan bahwa setiap kali saudara lakukan dosa, stop lakukan apapun yang berkenan kepada Tuhan. Bahaya nggak saudara? Contohnya apa? Pelayanan. Contohnya apa? Tetap datang ke gereja. Kadang-kadang orang udah ngelakuin dosa dipojokin di belakang. Dibilang itu orang lagi diskorsing. Ntar sabar. Jangan langsung ke situ. Mungkin boleh ada beberapa peringatan yang kita bisa lakukan. But here's the thing, Tuhanlah yang satu-satunya berhak untuk memberikan hukuman kepada siapapun. Kepada siapapun, bukan kita. Kita nggak punya hak walaupun kita udah jadi bapak atas seorang anak mungkin. Kita nggak berhak walaupun kita sudah menjadi atasan atas bawah. No, nggak berhak untuk memberikan hukuman atas dosa. Biarkan itu jadi porsinya Tuhan. Yang harus kita lakukan apa saudara? Kalau saudara punya kerabat, mereka lakukan dosa, angkat mereka, tarik. At least pertama kali, kalimat pertama yang harus kita berikan kepada mereka. Say that Tuhan masih mengasihi saudara. Saudara masih ingat kalau misalnya beberapa kali, saya sering sekali ngerasakan dulu ya, kalau ada badai dalam hidup saya selalu dikasih reminder, mungkin kamu lagi jauh kali dari Tuhan. Mungkin kamu lagi berdosa kali dari Tuhan. Itu rasanya offense diri saya banget. Apaan sih, kamu tahu dari mana kerohanian saya? Kamu tahu dari mana penyembahan saya sama Tuhan? But hey, do you know that everything that happened, semua yang terjadi dalam hidup kita, itu cara Tuhan untuk mendekatkan kita kembali kepadanya. Saya nggak mau notice, saya nggak mau fokus kepada dosanya. Saya mau fokus kepada bagaimana Tuhan inginkan kita untuk tetap ada di dalam rumah Bapa. Itu kenapa yang Tuhan akan lakukan adalah Tuhan akan berlari menggapai kita. Dan itu satu usaha yang luar biasa banget. Berlari kata dasarnya adalah teko. Arti dalam bahasa Yunaninya, teko. Bicara tentang sebuah tindakan lari saudara. Saudara tahu ini kalimat dipakai untuk apa? Dipakai untuk atlet Olimpik dari Yunani. Olympians. Mereka pakai itu. Bicara tentang berlari seperti atlet menuju sebuah tujuan. Artinya apa saudara? Justru saat kita menjauh dari Tuhan, justru saat kita berlari dari Tuhan, Tuhan jadikan kita tujuannya. Tuhan jadikan kita goalnya untuk apa? Untuk berlari menyampai kita, menghampiri kita, ada dekat dengan kita dan membawa kita kembali masuk ke dalam rumah Bapa. I cannot stress this enough. Saya nggak bisa tekankan ini lebih lagi, saudara. Tapi untuk bikin ini lebih mudah, saudara. Dalam Roma 8 ayat 32, kalau saudara lihat dalam lagunya, saya coba paraphrase, lagu bait pertama itu bicara bukan tidakkah Allah, gitu. Bicara tentang Tuhan akan menyerahkan anaknya yang sulung kepada kita. Tidakkah ia akan menyerahkan segalanya untuk kita? Bicara apa saudara? Anak dari Allah Bapa, harta terindahnya untuk setiap ayah. Yang berikutnya dari Yohanes 3 ayat 17, bicara tentang Yesus tidak menghakimi kita. Saat kita datang saudara, dia nggak hakimi kita. Ya benar dalam Wahyu bilang Tuhan akan datang kedua kalinya untuk menghakimi umat manusia. Tapi here's the thing, dia bukan menghakimi kita untuk menjatuhi kita. Sekarang kita ada dalam saatnya, kita ada dalam masanya di mana kita bisa terus kembali kepada Tuhan. Before that time comes, saat Yesus datang untuk kedua kalinya, saya yakin saudara, ada dalam satu bentuk pengampunan yang akan Tuhan berikan pada kita. Yes, dia akan menghakimi umat manusia.
Tapi dia nggak ada hakimi umat manusia dari jumlah perbuatan baik dan jumlah kesalahan, dari dosa atau dari kebaikan, dari pelayanan atau dari tindakan buruknya. No. Saya kira Tuhan akan menghakimi kita. Dia dasarkan atas kasih dan keadilan yang Tuhan miliki.